warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A Senin 20 Juni 2022 dengan nomor perkara 690-PDD-K-2022 Kota Bandung akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDD-K-2022 PA Kota Bandung antara Sipanul Imani binti Ustaz Saifullah sebagai penggugat melawan Rayhan Pasarian bin Mahdi Salian sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, perkara nomor 690-PDD-K-2022 PA Kota Bandung antara Sipanul Imani sebagai penggugat melawan Rayhan Pasarian sebagai tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada ini? Saya siap yang mulia, saya datang ke sini dengan keadaan sehat. Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pada persidangan hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap melakukan sidang ini yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Untuk saudara tergugat terlebih dahulu, silakan untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Saudari penggugat, apakah benar bernama Sipanul Imani, berumur 37 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1985, beragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Manglayang RT 2 RW 17 Kelurahan Cimekar, Kecamatan Bego, Kota Bandung. Ya benar yang mulia. Apakah sidang hari ini didampingi oleh kuasa hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Saudara kuasa hukum, apakah Anda bisa menunjukkan surat kuasa dan ID card saudara? Bisa ya? Silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya yang mulia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Syakari SHMH. Saya dari kantor Aidun Saparino Office. Saya kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu Sipanul Imani. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kuasa hukum, yaitu Satir Ainun SHMH. Sekian yang mulia. Baik, kami nyatakan saudara diizinkan untuk mengikuti perkara ini. Silakan untuk mengambil identitas. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah benar? Selanjutnya, saudara tergugat, terlebih dahulu, saudara untuk menyerahkan identitasnya terlebih dahulu.
benar saudara tergugat bernama Rehandi Paselian berumur 39 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 5 April 1983, beragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan negara swasta, beralamat di Komplek Mamayan RT 2 RW 17, Kelurahan Cimekar, Jembatan Rego, Kota Bandung. Ya, Apakah sidang pada hari ini didampingi oleh kuasa hukum? saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Saudari dan saudara kuasa hukum, apakah Anda bisa menunjukkan identitas dan identitas surat kuasa hukum? Bisa ya, boleh. Silakan. Silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya, Mbak ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasabul Aziz SHMH dan rekan saya si Pajak Etul Aulia. Kami dari Hangkuk Law Office yang beralamat di Jalan Bumi Pasundan nomor 66, Cidadak, Jawa Barat. Terima kasih. Baik, kami nyatakan saudari dan saudara diizinkan untuk mengikuti perkara ini. Silakan untuk mengambil kembali identitas. Baiklah, berdasarkan surat panggilan yang datang beberapa hari sebelum persidangan tersebut, maka persidangan ini kami nyatakan resmi secara hukum atas perkara cerai gugat antara si Panut Ibani sebagai penggugat melawan Rehandi Paselian sebagai tergugat. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 garing 54 RPG, sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat. Saudari penggugat, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai. Apakah Anda yakin tidak ingin menuju kembali? Sudah bulat keputusan saya untuk bercerai dengan suami saya, ya mulia. Bagaimana sikap saudara tergugat? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya bersama istri saya, yang mulia. Bagaimana dengan saudari penggugat? Saya tanya sekali lagi. Apa tidak mau mempertimbangkan kembali? Tidak, yang mulia, saya sudah bulat dengan keputusan saya. Coba saudari penggugat lebih pikir-pikir kembali. Jika kalian bercerai, efeknya akan berpengaruh sekali kepada Anda sekalian. Coba pikir-pikir sekali lagi. Sudah sering upaya yang saya dan suami saya sudah sering saya dan suami saya sudah perbincangan lagi gitu, tapi tidak ada jalan keluar yang signifikan. Baiklah, saudari penggugat, apakah masih ada lagi? Sudah cukup. Bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah ada yang mengupayakan supaya Anda tidak bercerai? Ada yang mulia, tetapi saya tetap bersikeras untuk bercerai dengan suami saya. Bagaimana dengan kuasa hukum? Apakah Anda sudah mengupayakan supaya klien Anda bisa berdamai? Sudah, yang mulia, kami sudah mengupayakannya, namun klien kami tetap pada keberaniannya. Baiklah, saudari penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini sudah diupayakan nampaknya saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih bisa memberikan kesempatan kepada saudara dan saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudari penggugat dan tergugat? Apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara penggugat mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih, yang mulia. Saya serahkan saja kepada majelis hakim untuk proses mediasi ini. Baiklah, untuk proses mediasi saya serahkan kepada hakim anggota 2. Apakah penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya bersedia untuk menjadikan hakim anggota 2 menjadi mediator? Sedia. Untuk memberi kesempatan para pihak melakukan bermediasi dengan mediator, maka sidang hari ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDT-G-2022-PA antara si Panul Imani binti Usep Saifullah sebagai penggugat melawan Rehani Pasarian di Mahfud Salian sebagai penggugat pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan kali ini? Saya siap yang mulia, saya datang ke sini dalam keadaan sehat. Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan sidang pada hari ini. Baik. Saudari penggugat, bagaimana proses mediasinya? Tidak ada hasil yang signifikan. Saya tetap ingin bercerai dengan suami saya. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat sendiri proses mediasinya? Benar yang mulia apa yang dikatakan istri saya bahwa mediasi gagal, tetapi saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya bersama istri saya. Baik, bagaimana proses mediasinya? Gimana tergugat? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Hakim Ketua. Di sini saya akan memberikan hasil laporan dari mediasi kemarin. Sesuai apa yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat benar, bahwasanya proses mediasi kemarin tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu, penggugat masih bersikeras terhadap gugatan cerainya dan meminta untuk melanjutkan proses persidangan. Saya serahkan kembali kepada. Baik, ternyata semuanya gagal. Penggugat dan tergugat, apakah tetap ingin melanjutkan persidangannya? Baiklah, karena persidangan ini telah diputuskan ditunda sampai minggu depan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Sidang ditunda sampai minggu depan hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDT-G-2022-PA Kota Bandung antara si Panul Imani binti Usep Saifullah sebagai penggugat melawan Rehani Pasarian di Mahfud Salian sebagai penggugat pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia, saya datang ke sini dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap melakukan persidangan pada hari ini. Baiklah, karena pada sidang sebelumnya yaitu tentang laporan mediasi tidak berhasil, maka langsung saja pembacaan surat gugatan perjawaban. Persidangan pembacaan gugatan tertutup untuk umum. Baik, saya akan serahkan kepada kuasa hukum untuk membacakan terlebih dahulu surat gugatannya. Sebelumnya, pada kuasa hukum gugat dipersilakan untuk menyerahkan salinannya. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan membacakan alasan dan dasar hukum dari ajuan sidang gugatan ini. Yang pertama, bahwa selama berumah tangga klien kami dengan tergugat tinggal hidup bersama mertua. Selanjutnya, bahwa setelah beberapa tahun mengalami rumah tangga, timbul masalah dalam keluarga kami. Sering terjadi percekcokan yang terus-menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus meminta bantuan dari orang tua.
Selanjutnya, bahwa terlebih sering klien kami dapati terduga seringkali pulang dini hari dalam keadaan tidak sadarkan diri diduga mabuk, dan dalam keadaan yang demikian seringkali kedapatan menyebutkan nama-nama wanita yang klien kami tidak kenal. Dan klien kami pernah menemukan percakapan elektronik antara terduga dengan seorang wanita di mana percakapan tersebut tidaklah etis. Selanjutnya, bahwa kemudian kami meringankan beban untuk meringankan beban orang tua, klien kami bekerja di Bogor. Selanjutnya, bahwa selama klien kami bekerja di Bogor dan setiap kali kami pulang ke Bandung, terduga justru seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa alasan. Selanjutnya, bahwa kejadian tersebut terjadi selama 2 tahun yang lalu. Terakhir setiap kali kami bekerja di Bogor, dan selebihnya hal tersebut cukup sering terulang hingga saat ini, yang menyebabkan hilangnya rasa percaya dari klien kami. Selanjutnya, bahwa terduga seringkali dalam pertengkaran tidak dapat menahan diri dan seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang suami. Selanjutnya, bahwa uraian di atas membuat keadaan batin klien kami menjadi tidak stabil. Klien kami sudah tidak bisa lagi menahan tekanan dalam rumah tangga dan tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, yang mana selama ini klien kami selalu bersabar untuk mempertahankannya. Berdasarkan alasan dan atau dalil di atas, klien kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amatnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan cerai oleh klien kami. 2. Menjatuhkan talak 1 Babin Sudro tergugat Raihan Diva Selian bin Mahir Selian terhadap penggugat Siva Nurdimani binti Usep Saifullah. Dan yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada tergugat atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah terima lampiran gugatan dari penggugat? Sudah ya. Sudah dibaca? Sudah ya. Apakah saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau secara tertulis? Jawabannya akan dijawab secara tertulis oleh kuasa hukum saya. Baik, apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini? Sudah ya. Persidangan dibuka kembali untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari saudara Raihan Diva Selian, sidang ditutup untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan untuk membacakan jawabannya. Baik, saya di sini mewakili pihak tergugat untuk membacakan jawaban gugatan. 1. Bahwa penggugat dari klien kami adalah suami istri yang mengajukan pernikahan pada tanggal dan dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Regawar sesuai kutipan akta nikah nomor 087/015/7 2005 tanggal 2 Januari 2005. 2. Bahwa setelah beberapa tahun menjalankan rumah tangga pada tahun 2020, tergugat terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh pandemi. Kiranya hal tersebutlah yang menyebabkan mulai terjadinya percekcokan antara penggugat dan tergugat. 3. Bahwa alasan penggugat dalam posita poin 6 yang intinya menyatakan keretakan rumah tangga karena tidak bekerja sehingga terjadinya percekcokan merupakan dalil yang sangat keliru. Justru tergugat sering membahasnya dan berusaha menunggu agar tergugat mendapatkan kembali pekerjaan. 4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat dalam posita poin 7 dan 8. Faktanya adalah tergugat seringkali kelelahan sebulan dini hari dari bekerja serabutan sebagai menjaga keamanan di pabrik dan gedung setiap harinya demi menyambung kebutuhan ekonomi. Dan hal itulah yang menjadi penyebab tergugat sering pergi dari rumah dan pulang dini hari. 5. Bahwa tergugat merasa malu karena bekerja serabutan sebagai penjaga keamanan di pabrik dan gedung. Oleh karenanya, tergugat tidak pernah terus terang pada penggugat mengenai alasan-alasan mengapa seringkali pulang dini hari. 6. Bahwa posisi poin 7 gugatan mengenai penyebutan nama-nama wanita yang penggugat tidak kenal adalah para pedagang di sekeliling tempat kerja klien kami yang seringkali keluar masuk area kerja tergugat. 7. Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan bukti P1 mengenai percakapan elektronik yang tidak etis
antara tergugat dengan seorang wanita yang demikian sebetulnya adalah kesalahpahaman yang berulang kali dijelaskan kepada penggugat bahwa wanita tersebut adalah salah satu pedagang yang pernah kedapatan membawa seorang laki-laki ke dalam area tempat kerja tergugat. Namun oleh tergugat kami tegur sehingga pihak tersebut meminta maaf dan kemudian menawarkan dalam percakapan untuk membawakan jatah makanan kepada tergugat dan kawan-kawannya. 8. Bahwa pada pokoknya tergugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga sebagai suami dan istri antara tergugat dan penggugat. Namun kenyataannya tergugat mengetahui apabila beberapa kali pihak penggugat sering beralasan pergi kerja ke Bogor. Namun justru pergi dengan seorang laki-laki yang tergugat tidak kenal. Terbukti dari rekaman CCTV rumah tinggal bukti T1 pada tanggal 31 Desember 2020 atau tepatnya jelang tahun baru, dan baru kembali ke rumah pada tanggal 2 Januari 2021. Selain itu, pada waktu yang lain penggugat mengalami hal yang sama, yakni pada tanggal 14 November 2021 sebagaimana terdapat dalam CCTV bukti T1. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sebenarnya seringkali menasihati penggugat untuk tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, penggugat justru memahami maksud tergugat, dan hal itulah yang menjadi awal percekcokan antara penggugat dan tergugat. Bahwa posisi tadi atas jawaban telah kami sampaikan, oleh karenanya hal tersebut menjadi dasar tergugat untuk menyampaikan petitum sebagai berikut. 5. Menolak seluruh petitum penggugat. Menolak segala alasan diajukan penggugat sebagai alasan bercerai, menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Subsidiary ex aequo et bono apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya dialaminya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum. Untuk saudari penggugat, apakah saudari penggugat sudah terima lampiran jawaban dari tergugat? Sudah dibaca? Apakah saudari akan menyampaikan revisi secara lisan atau tertulis? Saya akan melakukan revisi secara lisan. Apakah saudari sudah siap mengajukan replika pada hari ini? Belum, yang mulia. Saya belum menyiapkannya. Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan replik dari penggugat. Sidang ditunda sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDTG-2022-PA Kota Bandung antara Sipan Nurmani binti Usep Saifullah sebagai penggugat melawan Rehan Dipasolian bin Mahmud Selian sebagai penggugat pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, bagaimana dengan penggugat? Apakah akan mengajukan revisi secara lisan atau tertulis? Secara lisan, kemudian replik akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, sebelumnya untuk kuasa hukum untuk menyatakan kekhawatiran salinannya. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang berdatangan di bawah ini, Isma Syafari SHMH, Syakir Ainul SHMH. Para advokat pada kantor Ainul Syafari, Law Office, beralamat kantor di Perpur, Permata Depok 3, Blok 21, nomor 18 RT RW 0105, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Beji Depok, Provinsi Jawa Barat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang diuraikan pada tanggal 11 Juli sebagai berikut. Yang pertama, tidak benar apa yang dikatakan oleh tergugat pada poin 7. Di sana tertera bahwasanya tergugat berusaha membahas dan menyikapi permasalahan ekonomi dengan sabar. Justru tergugat sering marah dan berkata kasar ketika penggugat membahas permasalahan ekonomi yang menimpa keluarganya. Poin kedua, jika memang pernyataan tergugat pada posisi nomor 8 benar adanya, mengapa harus merasa malu untuk mengkomunikasikan hal ini dengan klien kami yang menyebabkan awal dari permasalahan rumah tangga klien kami. Poin nomor 3, tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan setelah di PHK tahun 2022 karena pandemi, sehingga pihak penggugat harus bekerja keluar kota pada pertengahan tahun 2020. Untuk selanjutnya, poin nomor 4, tergugat tidak menjelaskan alasan menghindar dan pergi keluar rumah setelah
saya klien mendekati sehingga muncul rasa curiga di hati klien kami yang menyebabkan timbulnya cekcok rumah tangga. Poin nomor 5, bahwa yang dinyatakan tergugat pada posisi poin 12 tidak benar, karena sebenarnya terjadi pria yang dimaksud oleh tergugat sering bersama dengan penggugat adalah supir kantor tempat klien kami bekerja. Nomor 6, bahwa klien kami merasa tidak dihargai perjuangannya sebagai seorang istri, dikarenakan salah satu sikap dari pihak tergugat selalu menghindar ketika klien kami pulang ke rumah dan klien kami merasa tidak kuat melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat. Poin nomor 7, berdasarkan posisi nomor 13, klien kami tidak merasa sedang dinasihati oleh tergugat. Poin nomor 8, bahwa klien kami tetap mengajukan perceraian dengan alasan yang sudah disampaikan sebelumnya dan menggugat raihan dengan alasan yang sudah disampaikan pada sidang pembacaan gugatan. Karena kami, terima kasih. Baik, saudara gugat, apa ada yang akan disampaikan atas replik dari gugat? Baik, yang mulia, saya meminta waktu sebentar untuk berdiskusi dengan kuasa hukum saya. Baik, yang mulia, saya punya sebenarnya tidak ada. Mungkin selanjutnya akan disampaikan pada saat sidang nanti. Baiklah. Apakah saudara akan menyampaikan replik secara lisan atau tertulis? Saya akan membicarakan secara tulisan. Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan replik dari tergugat. Sidang ditunda sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDT-G-2022-PA Kota Bandung antara si Panulimani binti Usep Sepuluh sebagai tergugat melawan Rayhani Pasalian bin Mahdi Selian sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah akan mengajukan bukti secara lisan atau secara tertulis? Saya akan mengajukan bukti secara tulisan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan pada kuasa hukum untuk menyerahkan lampiran salinannya. Baik, yang mulia, saya akan membacakan replik. Bandung 18 Juli 2022. Perihal replik. Pada yang mulia, Ketua Majelis Hakim perkara nomor 690 dari PDT-G-2022-PA Bandung. Pengadilan Agama Bandung di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 27 Juni 2022 bersama dengan ini, tergugat mengajukan replik sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa tergugat tetap pada dalil dari jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan tergugat maupun repliknya, kecuali yang diakui oleh kebenarannya oleh tergugat. 2, bahwa replik pada poin 1 tidak benar, kecuali tergugat pada penggugat ketika membahas permasalahan ekonomi itu. Tergugat memiliki dialek lagu ketika membahas masalah tersebut. Tergugat salah menangkap percakapan tergugat karena gaya bicaranya. 3, bahwa replik pada poin 2 dan 3 tidak benar. Tergugat berupaya mencari pekerjaan tetap setelah di-PHK tahun 2020. Bersama itu juga, untuk menyambung ekonomi, tergugat bekerja serabutan sebagai penjaga keamanan di pabrik dan gudang setiap hari. Namun penghasilan dari kerja serabutan tersebut hanya dapat mencukupi ekonomi tergugat. 4, bahwa replik pada poin 4 tidak benar. Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja serabutan. Tergugat kelelahan dari beraktivitas bekerja sehingga belum bisa menjelaskan kepada penggugat. 5, jika memang pernyataan replik poin 6 dan 5 tidak benar, mengapa penggugat setelah dinasihati merasa seperti diinterogasi dan diintimidasi setelah pulang pergi bekerja bersama dengan rekan kerja atau supir tergugat, yang menyebabkan munculnya kecurigaan tergugat. 6, bahwa tergugat tetap mengajukan penolakan perceraian dengan alasan yang sudah disampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih.
Saudari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan atas replik dari penggugat? Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan dengan agenda sidang pembuktian. Sidang ditunda sampai tanggal 25 Juli 2022. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sidang dinyatakan selesai dan ditutup. 3. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690 garing PDT-G garing 2022 garing PA Kota Bandung antara si Panul Imani binti Isep Sepuluh sebagai penggugat melawan Rey Hanifah Salian bin Mahmud Salian sebagai penggugat. Pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2022 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum, apakah Anda sudah menyiapkan alat bukti dan saksi? Ya yang mulia, saya telah menyiapkan alat bukti beserta saksi atas nama Sri Mulyani Tetresi Anissa. Telah siap dimohon kepada Hakim Ketua untuk diperiksa. Terima kasih. Jadi saudara kuasa hukum penggugat silahkan bawa ke depan memberikan alat bukti tertulisnya. Saudari penggugat, apakah masih ada alat bukti yang lainnya? Tidak ada lagi yang mulia. Saya membawa 2 orang saksi, mohon untuk mendengar keterangannya. Baik, saudari wanita, hadirkan saksi-saksi dari penggugat. Saksi 1 dan 2 dari penggugat Sifat Rimani melawan Rey Hanifah Salian sebagai penggugat dengan nomor perkara 690 garing PDT-G garing 2022 garing PA Kota Bandung untuk memasuki ruang sidang. Untuk selanjutnya sidang pemeriksaan saksi akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Hakim. Baik, saudari, apakah siap Anda memberikan keterangan persidangan kali ini? Ya, siap. Baiklah, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu, Majelis Hakim akan memeriksa identitas dari saudari. Mohon untuk menyerahkan identitas saudari ke depan. Saudari saksi 1, apakah benar Anda bernama Sri Mulyani, berumur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai pengusaha, bertempat tinggal di Kampung Jantan, Desa Ciwangi, Kecamatan Bulbul Limbangan, Kabupaten Garut? Benar yang mulia. Saudari saksi kedua, apakah benar Anda bernama Resi Anissa, berumur 22 tahun, beragama Islam, sebagai mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Bambang Meo? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya mungkin penyumpahan, silakan ke panitia untuk menyiapkan alat sumpah. Baiklah saudari saksi, silakan berdiri untuk mengucap sumpah. Ikuti ucapan saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan di persidangan kali ini dengan sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan di persidangan ini dengan sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk kembali. Panitera kembali ke tempat. Baiklah saudari saksi, Anda sudah disumpah. Oleh karena itu kami harap Anda bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Baik
Baiklah, saya akan menanyai saudari saksi pertama terlebih dahulu. Apakah saudari saksi mengenal saudara penggugat dan saudara penggugat dan saudari tergugat? Yang mulia, saya mengenal mereka. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Saya adalah tetangga dari mereka. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat adalah seorang suami istri? Iya, benar yang mulia. Apakah Anda tahu kapan mereka menikah? Mereka menikah sekitar awal tahun 2025. Apakah pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak? Belum yang mulia. Lalu bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat untuk sekarang? Saat ini pernikahan mereka sedang tidak rukun yang mulia. Hampir setiap hari mereka bertengkar. Apakah saksi pernah melihat langsung di antara penggugat dan tergugat bertengkar? Ya yang mulia, saya melihat dan mendengarnya secara langsung. Lalu apa yang Anda lihat atau yang Anda dengar dari pertengkaran mereka? Dari pertengkaran mereka yang saya dengar itu dikarenakan keekonomiannya, dikarenakan si suami di PHK karena dampak pandemi. Lalu apakah saksi pernah melihat saudari tergugat Raihan sering keluar rumah? Ya yang mulia, malahan saya melihat saudari Raihan sedang di sebuah kafe dengan seorang wanita. Baik, terima kasih saudari saksi pertama atas kesaksiannya. Selanjutnya kepada penggugat dan tergugat dan para kuasa hukum, apakah keterangan saksi dapat diterima? Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada hakim ketua. Baik, sekarang saya akan menanyakan kepada saksi kedua dari penggugat, apakah Anda siap memberikan keterangan di persidangan kali ini? Ya, siap, Pak. Apa benar saudari saksi adalah kerabat dari penggugat? Benar ya, Apa saudari saksi mengetahui masalah ekonomi penggugat dan tergugat ini? Lalu dari mana Anda mengetahui keadaan ekonomi mereka? Saya mengetahuinya dari saudari penggugat, karena belakangan ini saudari penggugat sering bercerita kepada saya mengenai masalah ekonomi keluarganya yang sudah kurang baik. Kemudian penggugat juga meminjam uang kepada saya sebesar 2 juta. Baik, apakah Anda melihat itu pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar? Ya, pernah yang mulia. Lalu apa yang Anda biasa Anda lihat ketika mereka bertengkar? Saya pernah melihat kakak saya ini di depan-depan, bahkan penggugat juga mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan kepada istri. Lalu apakah Anda sebagai seorang saudara pernah mengupayakan perdamaian di antara mereka? Ya, pernah yang mulia, tidak bisa. Baik, terima kasih. Apakah saudari saksi masih adakah yang diketahui perkara ini? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baiklah, sudah cukup. Silakan para saksi dari penggugat untuk menunggu di luar ruangan. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada hakim ketua. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara tergugat dan penggugat atau kuasa hukumnya, apakah benar adanya saksi tersebut? Baik, mungkin selanjutnya penggugat atau kuasa hukum dapat memberikan alat bukti dan saksi.
Untuk selanjutnya sidang pemeriksaan saksi dari pihak tergugat akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Hakim Ketua. Selanjutnya saya akan memberikan penanyakan saksi mengenai saksi dari tergugat. Sebelumnya dimohon kepada saksi dari tergugat untuk memasuki persidangan. Saksi 1 dan 2 dari tergugat Rehan Keselian Lawa Sifan Rimani sebagai penggugat dengan nomor perkara 690-PDTIK/2022 PA Kota Bandung untuk memasuki ruang sidang. Baik, mungkin sebelumnya saya akan memeriksa dulu data diri dari saudara saksi pertama dari tergugat. Sebelumnya, silakan terlebih dahulu kartu identitas. Silakan duduk. Apakah benar saudari bernama Yulia Afiatika, berumur 37 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai seorang karyawan, dan bertempat di desa Cipadung, Kecamatan Pahilka? Benar yang mulia. Baik, sekarang saya akan memeriksa data dari saksi kedua. Silakan untuk memberikan kartu identitas. Benar saudari bernama Salma Indah Mailani, berumur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai seorang karyawan, dan bertempat di Desa Setiasi, Kecamatan Panyilekan. Ya, benar. Selanjutnya silakan ambil kembali kartu identitas. Selanjutnya silakan kepada panitia untuk membantu pelimpahan saksi dari kedua. Saudari saksi tergugat silakan berdiri untuk mengucap sumpah. Saksi ikuti ucapan saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan di persidangan ini Saya akan memberikan keterangan di persidangan ini dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali kepada para saksi dan silakan kepada panitia. Saudari sudah disumpah. Oleh karena itu, kami harap saudari sekalian bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Baik, yang mulia. Baik, saya akan menanyai saudari saksi pertama dari tergugat terlebih dahulu. Apakah saudari saksi kenal dengan tergugat? Benar yang mulia, saya kenal dengan tergugat. Lalu apa hubungan saudari dengan tergugat? Kalau hubungan saya dengan tergugat hanya sekedar teman rekan kerja. Sejak kapan saudari mengenal saudara tergugat? Saya mengenal saudara tergugat sejak kami bekerja di perusahaan sebelumnya, dan kebetulan saat ini juga saya dan Raihan bekerja kembali di perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Adi Putro. Apakah benar saudari melihat saudara tergugat pada jam 12 siang tanggal 29 Agustus 2020 di kantor yang tertera di alat bukti CCTV? Benar yang mulia, pada siang itu saudara Raihan sedang berada di kantor, dan kebetulan pada saat itu juga kami bersama rekan kerja yang lainnya sedang melakukan makan siang di kantin. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari saudari saksi? Baik, terima kasih kepada saudari saksi yang pertama. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saksi yang kedua. Apakah saudari siap untuk memberikan saksi? Insya Allah saya siap. Apakah saudari mengenal saudara tergugat? Saya mengenal saudara tergugat. Lalu apa hubungan saudari dengan saudara tergugat? Hubungan saya dengan saudara tergugat itu sebagai kerabat, dan kebetulan pada saat itu saya melihat saudara Istiqomah sedang berboncengan dengan laki-laki lain pada sekitaran akhir tahun 2020 pada tanggal 31 Desember. Apakah saudari ingat tanggal berapa kejadian tersebut? Seingat saya pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2020. Apakah
ada hal lain yang ingin saudari sampaikan? Ada yang mulia. Selain saya melihat Siva berbasenya dengan laki-laki lain, saya juga melihat Siva di depan warung pinggir jalan sedang bersama laki-laki yang sama sekitaran akhir November 2020. Baik, terima kasih kepada para saksi sekalian. Silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya ya kepada kuasa hukum penggugat silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kesimpulan dari penggugat, kami tetap pada gugatan kami yaitu gugat cerai. Baik, kepada kuasa hukum tergugat agar dapat menyampaikan kesimpulannya. Baik yang mulia, dari pihak tergugat tetap ada dalil-dalil bahwa pihak tergugat ingin berdamai. Baik, sudah cukup. Apakah ada yang mau disampaikan kembali? Baiklah, karena bukti sudah dirasa cukup, sidang ditunda sampai tanggal 1 Agustus 2022 tentang pembacaan surat putusan. Pada penggugat dan tergugat dimohon untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Bandung kelas 1A pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sidang dinyatakan selesai dan tutup. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung kelas 1A dengan nomor perkara 690-PDT-G-2022-PA Kota Bandung antara Sipano Timani binti Sepuluh sebagai penggugat melawan Rehani Selian bin Mahmid Selian sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai. Saudari Siva Nurimani binti Usep Sepuluh, umur 37 tahun, agama Islam, karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek Manglayang, RT 2 RW 17, Kelurahan Cimekar, Jembatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan kuasa hukumnya Risma Sapari Hartono, SHMA, dan Sakira Ainun, SHMA, beralamat kantor di Perum Permata Depok 3, Blok B21, nomor 18, RT RW 0105, Kelurahan Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, melawan Saudara Rehani bin Mahmid Selian, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Komplek Manglayang, RT 2 RW 17, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan kuasa hukumnya Yas Abdul Aziz SH dan Siva Zakiatul Aulia SH beralamat di Perum Mutiara Indah Jakarta, Blok B10, nomor 9, RT RW 0204, Kelurahan 12, Kecamatan Cipadung, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dan memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat. Yang ketiga, memerintah Panitia Pengadilan Agama Kota Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang bersedia untuk itu. Yang keempat, membebankan biaya perkara sesuai hukum. Yang kelima, dan dibebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.120.000. Dengan demikian, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Profesor Dr. Samo Manasbi, SHMA sebagai Hakim Ketua, Dr. Haji Syed Nugraha, SHMA, dan Dr. Pandu Zaidan, SHMA, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Nur Hasanah, SHMA, selaku panitra, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta kuasa penggugat
Risma Sapari Hartono SHMA dan Sakira Ainun SHMA, dan kuasa hukum dari pihak tergugat Siva Zaliatul Aulia SHMA dan Yas Abdul Aziz SHMA, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Merupakan realita rumah tangga yang sedemikian tersebut pecah. Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin melanjutkan kehidupan. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.